Seorang laki-laki yang ingin mencari jodoh melalui media sosial. Akhirnya dia berhasil mendapatkan seorang gadis yang sangat ideal. Gadis ini punya foto profil yang sangat cantik dan tanpa terasa mereka sudah pacaran selama lebih dari 1 tahun. Dia ingin bisa bertemu dengan pacar virtualnya ini. Sang gadis, pacar si laki-laki ini setuju. Mendekati hari yang sudah disepakati, tiba-tiba aja si laki-laki ini punya rencana. Diam-diam, dia mengubah tanggal keberangkatannya ke kota si gadis. Lalu dia juga menyiapkan berbagai macam hadiah. Di satu pagi, di sebuah perumahan, terjadi kehebohan. Ada yang menemukan jasad seorang laki-laki di dalam sebuah tong besar. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Halo, balik lagi di channel Dr. Stefani. Penggunaan media sosial untuk mencari jodoh sekarang ini sudah jadi bagian dari gaya hidup modern. Apalagi sekarang di era digital, di mana orang-orang lebih banyak menghabiskan waktu mereka dengan berinteraksi melalui huruf dan gambar di layar ponsel. Memang, tidak semua perjodohan di dunia maya itu berakhir buruk. Ada juga yang berhasil menemukan pasangannya dan hubungan mereka langgeng sampai menikah. Tapi tetap saja kita harus hati-hati. Karena kalau enggak, bisa saja impian indah kita mendapatkan jodoh malah berakhir tragis. Contohnya adalah kasus berikut ini. Ada seorang laki-laki yang ingin mencari jodoh melalui media sosial. Setelah melewati serangkaian proses, akhirnya dia berhasil mendapatkan seorang gadis yang sangat ideal melalui satu akun media sosial. Gadis ini punya foto profil yang sangat cantik dan akun media sosialnya itu menunjukkan kalau si gadis ini sangat feminin dan lembut hatinya. Setelah mereka berdua resmi berpacaran, si laki-laki ini merasa hari-harinya tuh jadi sangat indah. Pacar virtualnya ini kayak membawa warna baru di hidupnya. Walaupun saat itu mereka hanya berkomunikasi melalui aplikasi pesan singkat dan telepon. Karena saat itu memang penggunaan ponsel pintar itu belum sebanyak sekarang. Biarpun begitu, si laki-laki ini merasa hubungan mereka ini sangat membahagiakan. Bahkan, si laki-laki ini juga sering menyisihkan sebagian gajinya untuk ia kirim ke pacarnya. Dan tanpa terasa, mereka sudah pacaran selama lebih dari 1 tahun. Laki-laki ini mulai menginginkan yang lebih. Dia ingin bisa bertemu dengan pacar virtualnya ini. Gak disangka gayung bersambut. Sang gadis, pacar si laki-laki ini setuju. Dan mereka mulai menyusun rencana untuk bertemu. Si laki-laki ini berkomitmen. Karena saya laki-laki, jadi saya yang akan datang ke kota kamu. Dan dia gak sabar menunggu hari di mana mereka akan bertemu. Mendekati hari yang sudah disepakati, tiba-tiba aja si laki-laki ini punya rencana. Dia ingin memberikan kejutan ke gadis pujaannya ini. Diam-diam, dia mengubah tanggal keberangkatannya ke kota si gadis. Lalu dia juga menyiapkan berbagai macam hadiah. Dan tibalah hari di mana si laki-laki ini berangkat ke kota si gadis. Sepanjang perjalanan dia sudah sangat bahagia.
Dia membayangkan akhirnya wajah cantik yang selama ini hanya saya lihat di layar HP dan layar komputer bisa saya temui secara langsung. Tapi yang tidak dia tahu bahwa di kota tujuannya sudah ada satu kejutan lain yang menantinya. Di satu pagi, di sebuah perumahan terjadi kehebohan. Karena ada yang menemukan jasad seorang laki-laki di dalam sebuah tong besar. Awal penemuan ada seorang warga yang curiga karena ada satu rumah yang pintunya itu terbuka. Warga ini masuk ke dalam rumah sambil manggil-manggil si pemilik rumah, tapi tidak ada respon. Dan dia bertambah curiga melihat kondisi rumah itu sangat berantakan seperti habis ada perkelahian. Dan ketika dia mencari pemilik rumah sampai ke dapur, dia melihat ada satu tong besar yang biasa digunakan untuk menampung air. Dan dari tong itu keluar ada sepasang kaki manusia. Warga ini pun panik, dia langsung menelpon pihak yang berwenang. Dan tidak lama pihak yang berwenang pun datang. Mereka sempat melakukan pemeriksaan dan dari sidik jari diketahui kalau jasad di dalam tong itu adalah seorang mahasiswa berusia 25 tahun yang sudah mengontrak di rumah itu selama kurang lebih 1 tahun. Dan jasad korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan hasil pemeriksaan dari dokter forensik menunjukkan tubuh korban ini menekuk secara nggak wajar. Dan dokter beserta tim sempat kesulitan untuk meluruskan tubuhnya korban sebelum memeriksa. Wajah korban penuh luka memar, bibir korban robek, dan di bagian kepala ada luka memar dengan ukuran yang cukup besar. Jari-jari korban beberapa patah dan menekuk ke arah luar. Dan pada saat dilakukan otopsi, didapatkan ada memar di jaringan otak, tapi tidak fatal. Kalau dilihat dari posisi tubuh korban, diduga kuat bahwa korban ini meninggal karena posisi tubuhnya yang menekuk tidak wajar di saat korban ini sedang gak sadarkan diri karena cedera di kepalanya. Dan gara-gara itu, korban jadi sulit bernafas. Keadaan ini juga sering disebut dengan posisional asfiksia. Keadaan di mana seseorang mati lemas akibat posisi tubuh yang tidak memungkinkan tubuh itu untuk bisa bernafas. Pada kasus korban ini, dadanya korban ini nggak bisa mengembang karena tubuhnya tadi yang tertekuk. Dan ditambah lagi gara-gara ini saluran nafasnya juga tertutup. Pihak yang berwenang kemudian melakukan penyidikan dan mereka berhasil menemukan siapa pelakunya. Pelaku adalah seorang laki-laki dan dia adalah teman korban yang korban temui di media sosial. Pelaku ini berhasil ditangkap ketika sedang mencoba kabur keluar kota. Dan di depan pihak yang berwenang, pelaku pun mengakui semua perbuatannya. Memang, dia yang telah melenyapkan nyawa korban. Motifnya karena pelaku ini sakit hati. Dia merasa sudah ditipu habis-habisan oleh korban. Jadi pelaku dan korban sudah pacaran secara virtual dengan sangat lama. Dan selama ini pelaku mengira korban ini perempuan. Suatu hari mereka tuh sepakat buat ketemu, di mana pelaku akan datang ke kota tempat korban tinggal. Dan pelaku berencana memberi kejutan untuk pacar virtualnya ini dengan dia datang lebih awal dari tanggal yang sudah disepakati. Saat dia sampai ke rumah,
Ya, sesuai dengan alamat yang pernah diberikan oleh korban, dia kaget karena di rumah itu hanya tinggal ada satu orang laki-laki. Dan laki-laki itu kelihatan gugup dan takut saat tahu siapa si pelaku ini. Awalnya ya dengan kelihatan gugup, kelihatan takut, si laki-laki ini tuh ngaku kalau dia itu saudara dari pacarnya pelaku. Tapi pelaku nggak percaya. Ngelihat ya gelagatnya si laki-laki ini sangat mencurigakan. Pelaku ini pun mendesak dan mengancam akan membunuh si laki-laki ini jika tidak mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Dan akhirnya si laki-laki yang katanya tinggal di rumah itu pun mengaku bahwa selama ini dia berpura-pura menjadi seorang perempuan di media sosial. Tujuannya untuk mendapatkan uang. Karena dia tahu laki-laki yang kasmaran itu gampang sekali mengirimkan uang ke sosok yang dia kagumi. Dan selama ini foto-foto yang dikirim ke pelaku adalah foto pacarnya korban ini. Dan pada saat mereka saling menelpon, ternyata pacar korban dan korban ini sudah kerjasama. Pacar korban yang berpura-pura sebagai si pacar virtual ini setiap kali mereka menelpon. Dan mendengar semua ini, pelaku sangat marah sampai dia gelap mata. Dan pelaku langsung memukuli korban dengan membabi buta. Pelaku merasa harga dirinya sebagai laki-laki dipermainkan. Pelaku sangat kalap sampai mematahkan tangan korban dan membenturkan kepala korban ke lantai. Dan saat korban tergeletak tidak sadarkan diri, pelaku mengira korban ini sudah meninggal. Saat itu, dia panik memikirkan bagaimana caranya dia menyembunyikan jasad korban ini. Saat dia masuk ke dapur rumah korban, ternyata ada satu tong penampung air yang ukurannya besar dan itu dalam keadaan kosong. Tanpa pikir panjang, pelaku mengambil jasad korban tadi dan dia masukkan ke dalam tong dengan posisi kepala masuk lebih dahulu. Dan setelah itu pelaku langsung melarikan diri. Sebenarnya kalau saat itu korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis, korban masih bisa selamat. Sayangnya saat itu pelaku memilih untuk memasukkan tubuh korban ke dalam tong. Tapi pelaku berkata, dia sama sekali tidak menyesal telah melenyapkan nyawa korban. Karena selama ini korban sudah banyak sekali melakukan penipuan bersama pacarnya. Dan pelaku pun pada akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Dan pacar korban tadi juga harus diperiksa oleh pihak yang berwenang atas tuduhan penipuan. Dari kasus tadi kita bisa lihat di era digital ini di mana teknologi semakin maju, ironisnya ya ada beberapa orang yang justru semakin mudah ditipu. Love scam atau penipuan berkedok cinta adalah penipuan yang sangat banyak terjadi di media sosial. Karena memang tidak ada yang lebih mudah ditipu dibandingkan seseorang yang dibutakan oleh cinta. Dan biasanya pelaku penipuan ini mereka tahu bagaimana bisa mempermainkan emosi para korban untuk mendapatkan keuntungan. Jangan terlalu mudah percaya pada orang yang kita temui di dunia maya. Karena ingat, di dunia maya setiap orang bisa menjadi siapa saja. Sekian episode kali ini, sampai ketemu di episode berikutnya.
Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.